Oke, perkenalkan nama saya Jeffrey Martin dari kelas Teknik Perminyakan C 2020 dengan NIM 201099. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya dengan judul besaran gelombang dengan kode F5. Abstrak praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran gelombang, dan pada praktikum kali ini menggunakan PET simulation untuk menentukan nilai S pada penggaris, kemudian menghitung panjang gelombang, periode gelombang, dan besaran gelombang lainnya yang dicatat dalam tabel perhitungan, kemudian membuat grafik untuk menentukan hubungannya keterangan atau yang menjadi kata kuncinya. Yang pertama itu amplitudo, panjang gelombang, periode gelombang atau T, frekuensi gelombang disimbolkan dengan F, cepat rambat gelombang atau disimbolkan dengan V. Pendahuluan. Praktikum merupakan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa dapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau menyelidikkan dan pembuktian ilmiah dari suatu materi yang dipelajari. Praktikum kali ini bisa membahas mengenai besaran gelombang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjumpai yang namanya gelombang. Contoh sederhananya gelombang pada tali. Gelombang adalah suatu bentuk getaran yang merambat pada suatu medium. Besaran gelombang yaitu panjang gelombang, periode gelombang, frekuensi gelombang, dan cepat rambat gelombang. Tujuannya yang pertama itu memahami konsep dasar perambatan gelombang. Yang kedua, mengenal dan memahami besaran gelombang. Yang ketiga, menganalisis besaran gelombang. Rumusan masalah. Bagaimana konsep dasar perambatan gelombang? Yang pertama itu apa saja dan bagaimana besaran gelombang. Yang kedua, apa saja besaran gelombang. Dasar teori. Gelombang adalah energi yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya berdasarkan arah dan getaran dan arah rambatnya. Gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arahnya merambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Gelombang longitudinal terdiri dari rambatan dan renggangan. Dan ini adalah contoh dari gambar gelombang transversal dan longitudinal. Pada umumnya gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari variabel-variabel yang mana merupakan besaran atau parameter gelombang. Parameter gelombang yang umumnya diantaranya amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Amplitudo merupakan perpindahan maksimum atau elemen praktikum dari posisi keseimbangannya saat gelombang merambat. Fase gelombang adalah jumlah peraturan sudut yang ditempuh suatu titik selama perambatan. Fungsi sinusoidal. X kali T sama dengan YM sin KX kurang omega T per Q. Keterangan: Y sama dengan gerakan partikel, YM sama dengan amplitudo,
Kx dikurang omega T tambah Q sama dengan fase gelombang atau radian. Ini adalah fase awal atau radian. Omega sama dengan frekuensi sudut. K sama dengan bilangan gelombang. Metode percobaan. Itu 1.5 prosedur praktikum. Yang pertama itu buka simulasi PET, yang kedua atur simulasi menjadi oscillate, yang kedua atur menjadi no 8, yang keempat atur damping ke posisi node dan tension ke posisi high, serta tampilkan Euler dan reference line. Yang kelima, atur amplitudo frekuensi pada simulasi. Yang keenam, tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Yang ketujuh, hitung banyak gelombang yang terjadi. Hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Tadi yang kita saran itu simulasinya kita harus di oscillate. Hari ini nonain. Di high ini baru ini kita atur di 50. Dan frekuensinya tuh nol koma 25. Jadi yang dapatkan itu 6,3. Begitu juga pula dengan seterusnya sampai simulasi yang ketiga dengan penambahan 0,25 sampai 3 Hz. (3.2) Metode alir. Yang pertama itu buka PET, atur posisi kemudian setting sedemikian rupa untuk dapat melakukan percobaan praktikum gelombang. Terus atur damping ke posisi node, tension ke posisi high, dan tampilkan rules dan referensinya. Atur amplitudo dan frekuensi serta tentukan nilai S pada penggaris. Kemudian mulai melakukan pengukuran dan catat data yang ada. Setelah itu kita buat tabel dan grafik serta pembahasannya. Itu selesai. Nomor 4, hasil dan pembahasan. Pada bagian tampilan, untuk setiap variasi frekuensi diberikan kemudian hasil hitung dari cepat rambat gelombang F sama dengan 1 tambahan 0,25 dan A sama dengan 0,50, T sama dengan 1 kali sama dengan 0,3,
Hasil pembahasan pada tabel ini merupakan tabel frekuensi F, panjang gelombang, cepat rambat gelombang, periode dan persamaan amplitudo, yaitu Y sama dengan A sin omega T dikurang Kx. Tabel 1 ini didapatkan dari pengukuran menggunakan PET simulasi dan perhitungan manual menggunakan rumus frekuensi seperti yang sudah ditetapkan. Panjang gelombang dan didapatkan dari pengukuran menggunakan PET simulation. Cepat rambat gelombang dihitung bukan menggunakan PET simulation dan bukan hitung dengan rumus V sama dengan lambda dikali F. Periode dihitung dengan rumus T sama dengan 1 per F. Omega didapatkan dari rumus omega dikali 2 kali F, dan K didapatkan dengan rumus V. Kemudian dimasukkan dalam persamaan amplitudo, yaitu Y sama dengan A sin omega T dikurang Kx. Grafik hubungan frekuensi dan cepat rambat gelombang. Hubungan V dan F dapat dilihat dari hubungan grafik di atas, menjelaskan atau menunjukkan bahwa semakin besar frekuensi maka cepat rambat gelombang akan tetap. Jadi dapat diketahui bahwa frekuensi berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang. Kemudian grafik hubungan frekuensi dengan panjang gelombang, hubungan F dan panjang gelombang. Pada grafik di atas terlihat bahwa semakin besar frekuensi maka semakin kecil panjang gelombang. Maka frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Kemudian grafik hubungan periode dengan cepat rambat gelombang, hubungan T dan V. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa semakin besar periode maka hasil cepat rambat gelombang pun akan tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa periode berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang. Kemudian grafik hubungan periode dan frekuensi. Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa semakin besar periode maka semakin kecil frekuensi. Jadi dapat dipahami jika periode berbanding terbalik dengan frekuensi. Kemudian grafik hubungan periode dan panjang gelombang. Dari grafik ini dapat dilihat semakin besar periode yang semakin besar pula panjang gelombang, jadi dapat diketahui periode berbanding lurus dengan panjang gelombang. Pembahasannya dari tabel yang telah ada di atas, kita telah mendapatkan hasil panjang gelombang, cepat rambat gelombang, periode, dan lain-lain. Dengan mengetahui hasil dari frekuensi tersebut, terlebih dahulu untuk mencari panjang gelombang, disimbolkan dengan lambda, diketahui dengan rumus lambda sama dengan S per N. Cepat rambat gelombang diketahui dengan menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F. Untuk periode cara mencarinya yaitu dengan cara T sama dengan 1 per F. Kemudian mencari hasil dari bilangan gelombang K adalah K sama dengan 2V per lambda. Selanjutnya untuk mencari frekuensi sudut, simbolkan W, yakni W sama dengan 2V kali F. Kemudian dari semua hasil yang telah dapatkan maka dapat dimasukkan dalam pencarian simpangan amplitudo dengan rumus yaitu Y sama dengan sin omega T dikali X. Kesimpulan dan saran 5.1 Kesimpulan yang diambil dari praktikum kali ini yaitu 1. Gelombang adalah getaran yang merambat
Cara menentukan cepat rambat gelombang adalah dengan cara mengikat lambda dengan frekuensi lambda, dan frekuensi sangat berpengaruh dengan cepat rambat gelombang. Yang kedua, besaran-besaran pada gelombang pada umumnya ada amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Yang ketiga, cara untuk mencari panjang gelombang yaitu dengan cara panjang gelombang sama dengan Sn. Lalu mencari periode adalah dengan cara T sama dengan T per N, atau bisa juga T sama dengan 1 per F. Sedangkan untuk mencari frekuensi yaitu dengan cara F sama dengan 1 per T, atau bisa juga dengan F sama dengan N per T. Kemudian untuk mencari cepat rambat gelombang yaitu dengan cara V sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periode, atau bisa juga dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Saran yang dapat diberikan pada praktikum ini ialah yang pertama, sebaiknya sebelum memulai praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham dan melakukan praktikum. Yang kedua, memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikumnya dilakukan dan laporan yang dibuat mendapatkan hasil yang lebih baik. Daftar pustaka. Mungkin itu saja dari praktikum saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.